Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa 2, Ramadhania Ardiansa Bakri, tempat lahir Jakarta, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan KIS Mangunsakoro nomor 42 RT 001 RW 07 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Terdakwa 3, nama lengkap Anindra Ardiansa Bakri, tempat lahir Jakarta, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan KIS Mangunsakoro nomor 42 RT 001 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Wira swasta. Para terdakwa tidak ditahan. Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukum WA OD Nur Zainab Sarjana Hukum, Husnan Abdullah Sarjana Hukum, Lauri Joko Sarjana Hukum. Para advokat kuasa hukum memilih domisili hukum pada kantor hukum WA OD Nur Zainab dan Harvard Law Office beralamat di Simpruk Galeri Blok D, Jalan Tengkunya Arif nomor 10 Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 770-PIT-2021-PN Jakarta Pusat tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 770-PIT-2021-PN Jakarta Pusat tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Zen Dipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan pertama bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 123 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana didakwakan. 2. Menetapkan terdakwa 1 Zen Dipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card pos 0811989999 dengan nomor email 3530741166434. 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 0813191997 dengan nomor email 8662104357425 dirampas untuk negara 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,5653 gram, 1 buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan, membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut.
1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, serta terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan wajib menjalani rehabilitasi. 3. Menetapkan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, serta terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri pada lembaga rehabilitasi Fan Kampus di Cisarua Bogor untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan lamanya, dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalani oleh para terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2021. 3. Menyatakan memiliki nama baik terdakwa serta harkat dan martabatnya selaku warga negara dan masyarakat. 4. Menyatakan memerintahkan penuntut umum untuk memusnahkan barang bukti narkotika golongan pertama jenis sabu, sisa pakai para terdakwa dan alat isapnya atau bom. 5. Menyatakan memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan 1 unit handphone merek iPhone 12 Romawi Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 081198999999 dengan nomor email 3530741166434 pada terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, menyatakan memainkan biaya perkara ini kepada negara atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar nota pembelaan pribadi yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar dirinya dilakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi Fan Kampus Cisarua Bogor selama 6 bulan. Setelah mendengar nota pembelaan pribadi secara tertulis dari terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar dirinya dilakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi Fan Kampus Cisarua Bogor selama 6 bulan. Setelah mendengar nota pembelaan atau permohonan secara lisan yang diucapkan di persidangan pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya terdakwa 1 mohon akan dilakukan rehabilitasi di kampus Kampus Cisarua Bogor selama 6 bulan. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar tanggapan para terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan. Menimbang para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Rek PDM 455-JK-11-2021 tanggal 25 November 2021 dengan dakwaan perbuatan para terdakwa sengaja jatuh dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang terhadap dakwaan penuntut umum, para terdakwa mengatakan mengerti dan baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan. Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Beni Santoso Pandiangan Sarjana Hukum di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi bersama dengan saudara Hendra Gunawan G dan saudara Agus Sugiono Sarjana Hukum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di depan rumah yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah mengangkat terdakwa 1 Zen Vivanto bahwa terdakwa 1 Zen Vivanto ditangkap setelah digeledah ditemukan 1 plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 Zen Vivanto. Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Zen Vivanto diinterogasi dan yang bersangkutan menerangkan bahwa 1 paket plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu sisa pakai. Bahwa menurut terdakwa 1 Zen Vivanto, narkotika jenis sabu tersebut sisa pakai dari pemakaian sebelumnya
yang dikonsumsi oleh terdakwa 1 Zenvi Panto bersama dengan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri pada pagi harinya atau pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5 nomor 22 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa 1 Zenvi Panto dan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan keduanya menerangkan terdakwa 1 Zenvi Panto menerangkan bahwa 1 paket plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Rio atau DPO pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat tongkrongannya di daerah Kebun Kacang Jakarta Pusat sebanyak 1 paket sabu dan alat hisap bom seharga Rp1.700.000. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang dari terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri yang sebelumnya telah minta tolong pada terdakwa 1 Zenvi Panto untuk memberikan paket narkotika jenis sabu berikut alat hisap sabu atau bom. Jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa 1 Zenvi Panto bersama dengan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat di dalam rumah pasangan suami istri yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5 nomor 22 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang mana rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa selanjutnya sabu sisa pakai oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dititipkan kepada terdakwa 1 Zenvi Panto, sedangkan alat hisap atau bom disimpan oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri. Terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri bahwa terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri pada malam harinya telah menyuruh terdakwa 1 Zenvi Panto membeli narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya atau bom dengan memberi uang sebesar Rp1.700.000. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat terdakwa 1 Zenvi Panto menyerahkan narkotika jenis sabu beserta dengan alat hisapnya atau bom. Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri bersama dengan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri serta terdakwa 1 Zenvi Panto. Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Zenvi Panto dan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa pada malam harinya atau hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri menyerahkan diri ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Akan tetapi saat itu yang menangani adalah tim lain sehingga saksi tidak mengetahui prosesnya. Bahwa ada perbedaan pada wajah terdakwa 1 Zenvi Panto dan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri antara saat waktu ditangkap dengan pada saat di persidangan. Kalau pada saat ditangkap terdakwa 1 Zenvi Panto dan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri kelihatan kalau habis konsumsi narkotika jenis sabu dan saat itu di persidangan kelihatannya lebih segar. Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan tanggapan. Terdakwa 1 Zenvi Panto membenarkan keterangan saksi. Terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri terdakwa tidak mengetahui penggeledahan itu yang seperti apa. Pada saat itu terdakwa setelah ditanya oleh polisi, terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu atau bom dan terdakwa serahkan kepada polisi. Terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri tidak mengikuti proses penangkapan. 2 saksi Hendra Gunawan membawa sumpah di persidangan. Para pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi dengan terdakwa Beni Santoso Pandiangan Sarjana dan saudara Agus Sugiono pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di depan rumah yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5 nomor 22 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah menangkap terdakwa 1 Zenvi Panto.
Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Sendi Panto diinterogasi dan yang bersangkutan menerangkan bahwa satu paket plastik berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu sisa pakai. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sendi Panto, narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai dari pemakaian sebelumnya yang dikonsumsi oleh terdakwa 1 Sendi Panto bersama dengan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri pada pagi harinya atau pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Bahwa selanjutnya saksi oleh tim masuk ke dalam rumah dan menemui terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri dan pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu atau bom yang sebelumnya disimpan di laci kamar terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri kemudian diambil oleh terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri menggunakan tangan kanan dan diserahkan kepada saudara Hendra Gunawan. Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Sendi Panto dan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Pada malam harinya atau pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri menyerahkan diri di kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Akan tetapi saat itu yang menangani adalah tim lain sehingga saksi tidak mengetahui proses selanjutnya. Bahwa ada perbedaan pada wajah terdakwa 1 Sendi Panto dan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri antara pada saat waktu ditangkap dengan pada saat di persidangan. Kalau pada saat ditangkap terdakwa 1 Sendi Panto dan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri kelihatan kalau habis menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pada saat di persidangan kelihatan lebih segar. Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah ketika saksi sedang melaksanakan piket fungsi di Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Pusat yang beralamatkan di Jalan Garuda, Blok B1 nomor 2 Jakarta Pusat. Saat itu saudara Agus Sugianto melaporkan kepada saudara Beni Santoso Pandiangan Sarjana Hukum bahwa baru saja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian saudara Beni Santoso Pandiangan Sarjana melaporkan kepada pimpinan terkait hal tersebut. Dan pada saat itu pula saudara Beni Santoso Pandiangan Sarjana Hukum diperintahkan oleh pimpinan untuk membentuk tim dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi bersama dengan saksi Beni Santoso Pandiangan Sarjana Hukum, saksi Agus Sugiono dan tim berangkat menuju Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dan akurat, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Sendi Panto dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa 1 Sendi Panto, ditemukan barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 Sendi Panto. Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan keterangan atau tanggapan. Terdakwa 1 Sendi Panto membenarkan keterangan saksi. Terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui penggeledahan itu yang seperti apa. Pada saat itu terdakwa setelah ditanya oleh polisi, terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu atau bom dan terdakwa serahkan kepada polisi. Sedangkan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri tidak mengetahui proses penangkapan. 3 saksi Agus Sugiono di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan saudara berikut bahwa saksi bersama dengan saudara Beni Santoso Pandiangan Sarjana Hukum dan Hendra Gunawan Sarjana Hukum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di depan rumah yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah menangkap terdakwa 1 Sendi Panto. Bahwa terdakwa 1 Sendi Panto ditangkap setelah digeledah ditemukan 1 paket plastik klip
berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Sentipanto. Selanjutnya, terdakwa Sentipanto diinterogasi dan yang bersangkutan menerangkan bahwa satu paket plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu sisa pakai. Bahwa Sentipanto menerangkan narkotika jenis sabu tersebut sisa pakai dari pemakaian sebelumnya dikonsumsi oleh terdakwa 1 Sentipanto bersama dengan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Nindra Ardiansyah Bakri pada pagi harinya atau pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Metro Kencana 5002 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan menemui terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri dan pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu atau bom yang sebelumnya disimpan di laci kamar terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri, kemudian diambil oleh terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri menggunakan tangan kanan dan diserahkan kepada saudara Hendra Gunawan. Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Sentipanto dan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Pada malam harinya atau pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri menyerahkan diri ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat, akan tetapi pada saat itu yang menangani adalah tim lain sehingga saksi tidak melalui proses selanjutnya. Bahwa ada perbedaan antara wajah dari terdakwa 1 Sentipanto dan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri pada saat waktu ditangkap dengan pada saat proses di persidangan. Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah ketika saksi sedang melaksanakan piket fungsi Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Pusat yang beralamat Jalan Garuda Blok B1 nomor 2 Jakarta Pusat. Pada saat itu saksi baru saja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi melaporkan kepada saudara Beni Santoso Pandiangan. Kemudian saudara Beni Santoso Pandiangan secara hukum melaporkan pada pimpinan terkait hal tersebut dan pada saat itu pula saudara Beni Santoso Pandiangan diperintahkan oleh pimpinan untuk membentuk tim dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi bersama dengan saksi Beni Santoso Pandiangan secara hukum dan saksi Hendra Gunawan dan tim berangkat menuju Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dan akurat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Sentipanto dan setelah melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa 1 Sentipanto ditemukan barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 Sentipanto. Bahwa pada saat itu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap keterangan saksi tersebut. Para terdakwa memberikan tanggapan. Terdakwa 1 membenarkan keterangan saksi. Terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri mengatakan terdakwa tidak mengerti penggeledahan itu yang seperti apa. Pada saat itu terdakwa setelah ditanya polisi, terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu atau bom dan terdakwa serahkan kepada polisi. Terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri tidak mengerti proses penangkapan. 4 saksi Panji Yanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Saksi adalah asisten rumah tangga pasangan suami istri Ramadhani Ardiansyah Bakri dan Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah pasangan suami istri Ramadhani Ardiansyah Bakri dan Anindra Ardiansyah Bakri di Jalan Metro Kencana Rumah 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
pada saat itu saksi sedang berada di rumah tersebut, bahwa saat itu saksi melihat polisi berpakaian preman masuk di dapur, bahwa polisi yang masuk jumlahnya lebih dari 3 orang. Bahwa saat itu petugas kepolisian berbicara dengan terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri. Setelah itu saksi tidak tahu apa-apa karena disuruh keluar oleh polisi yang saat itu mengatakan yang tidak berkepentingan agar keluar. Bahwa setelah polisi datang, yang ada di dalam rumah adalah terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri beserta 3 anaknya, saksi dan rekan saksi. Bahwa pada saat polisi datang, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri pergi olahraga. Bahwa pada saat polisi pergi, saat itu terdakwa 1 Zenvi Panto, terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri ikut dibawa pergi. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangannya. 5 saksi Hendra Khairuman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi bekerja sebagai direktur program di PAN Kampus. Bahwa PAN Kampus adalah lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Bahwa para terdakwa sekarang ditempatkan di lembaga rehabilitasi PAN Kampus. Bahwa panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus berdiri sejak tahun 1999. Bahwa terdakwa 1 Zenvi Panto dan terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri menjalani rehabilitasi narkotika di panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus sejak hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, di mana saat itu panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus menerima penyerahan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa metode penanganan pasien penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus adalah metode traffic community yang pada prosesnya dimulai dari tahap pertama, yaitu entry unit yang terdiri dari asesmen adiksi, medical check up, evaluasi psikolog, dan evaluasi fisiatri. Setelah klien menjalani entry unit, kemudian klien menjalani tahap berikutnya, yaitu primary program yang mencakup rehabilitasi psikologis, biologis, dan sosial yang bertujuan untuk meraih perubahan perilaku yang positif terhadap klien pengguna penyalahguna narkotika. Dalam tahap selanjutnya, klien menjalani program re-entry tahap lanjut dengan tujuan untuk bisa kembali beradaptasi di dalam keluarga, masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Bahwa program rehabilitasi terhadap para terdakwa dievaluasi secara mingguan dan bulanan. Bahwa lama program rehabilitasi yang dijalankan terhadap para terdakwa adalah 4 bulan. Bahwa para terdakwa direhabilitasi karena ada gangguan yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika. Bahwa para terdakwa memenuhi syarat-syarat untuk direhabilitasi dan hal tersebut berdasarkan hasil asesmen. Bahwa terdakwa 1 Zenvi Panto, terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri dapat mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus. Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi. 6. Saksi Senja Kurnia Putri MSI di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi bekerja di panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus sejak tahun 2012 dan di tempat tersebut saksi sebagai psikolog yang bertugas untuk melakukan asesmen psikologi terhadap klien yang akan bergabung dalam program pemulihan. Bahwa terdakwa 1 Zenvi Panto, terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus sejak hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, di mana saat itu panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus menerima penyerahan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Metode penanganan pasien penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat PAN Kampus adalah metode therapeutic community yang pada prosesnya dimulai dari tahap pertama
pertama yaitu entry unit yang terdiri dari asesmen adiksi, medical check-up, evaluasi psikolog, dan evaluasi psikiatri. Setelah klien menjalani entry unit, kemudian klien menjalani tahapan berikutnya yaitu primary program yang mencakup rehabilitasi psikologis, biologis, dan sosial yang bertujuan untuk meraih perubahan perilaku yang positif terhadap klien penyalahgunaan narkotika. Dalam tahap selanjutnya, klien menjalani re-entry atau tahap lanjutan dengan tujuan untuk bisa kembali beradaptasi di dalam lingkungan keluarga, masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Bahwa terdakwa 1, Sen Vipanto, terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri, dan terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri, awal pertama kali datang mempunyai problem dalam meregulasi emosi dan juga mempunyai permasalahan dalam komunikasi. Seiring berjalannya waktu dan proses rehabilitasi, kemampuannya menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Bahwa gangguan psikologis yang dialami para terdakwa mempunyai korelasi dengan perbuatan para terdakwa menggunakan zat terlarang karena ketidakmampuan para terdakwa mengekspresikan diri, berkomunikasi secara sehat, mengakibatkan mengakibatkan suatu permasalahan, dan itu bisa mengakibatkan penggunaan zat terlarang. Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi. Menimbang Pak Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan satu orang ahli bernama ahli hukum pidana Dr. Muzakir Sarjana Hukum Magister Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa ahli merupakan ahli hukum pidana. Ahli bekerja sebagai dosen hukum pidana di UII Yogyakarta dan mengajar pada mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3. Bahwa pengertian penyalahguna dalam pasal 127 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri. Penyalahguna dalam kriminologi merupakan orang yang mengorbankan dirinya sendiri. Selain diancam pidana penjara 4 tahun di dalam pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, juga terdapat pilihan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf B dan C. Bahwa orang yang menggunakan narkotika pada dasarnya adalah korban dari skenario general bisnis narkotika. Bahwa orang yang menghendaki mengkonsumsi sabu adalah korban. Bahwa untuk penyalahguna sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tindakan yang paling tepat adalah rehabilitasi dan bukan pidana penjara. Menimbang para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Terdakwa Sen Vipanto di persidangan menerangkan sebagai berikut bahwa terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Metro Kencana 5, nomor 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang mana saat itu terdakwa ditangkap polisi karena membawa narkotika jenis sabu. Bahwa sabu tersebut warnanya putih. Bahwa sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan. Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pada pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa terdakwa membeli sabu di kebun kacang dekat belakang Tamrin City. Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saudara Rio. Uang yang digunakan untuk membeli sabu berasal dari terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri. Bahwa terdakwa menerima uang pembelian sabu dari terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri adalah sebesar Rp1.700.000 dan uang tersebut digunakan untuk membeli sabu beserta dengan alat hisapnya atau bom. Bahwa sebelum terdakwa membeli sabu kepada saudara Rio, terdakwa menelpon terlebih dahulu dan menyampaikan niatnya untuk membeli sabu sebanyak 1 gram beserta bomnya. Dan oleh saudara Rio, terdakwa disuruh ke tempat biasa atau tempat nongkrongan saudara Rio di Kebun Kacang Jakarta Pusat. Dan pada saat itu disepakati bahwa waktu ketemuannya adalah
3 pagi. Bahwa terdakwa membeli sabu dengan bahwa terdakwa membeli sabu, naik sepeda motor, dan setelah mendapatkan barangnya, sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa pada malam hari itu terdakwa tiba di rumah Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada pagi harinya, hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 08.00, sabu beserta bomnya terdakwa serahkan kepada terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri. Selanjutnya, sabu dikonsumsi bersama dengan terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri, dan terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri. Cara mengkonsumsi sabu tersebut ialah botol kaca diisi air, selanjutnya sabu diletakkan di pipet kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api. Setelah itu dihisap bergantian. Pada saat itu yang menghisap pertama kali adalah terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri, kemudian terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri, dan selanjutnya oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 atau 3 kali hisap, bahwa terdakwa merasakan rasanya seperti rokok. Setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa tidak merasa ngantuk lagi. Bahwa terdakwa diminta membeli sabu oleh terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri. Dalam 4 bulan terakhir ada sekitar 4 atau 5 kali membeli. Bahwa sabu yang dibeli selalu dikonsumsi bertiga, terdakwa beserta terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri, dan terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri. Selama ini kalau membeli sabu selalu 1 paket dengan alat hisapnya. Bahwa terdakwa selalu membeli sabu dari saudara Rio. Bahwa setelah memakai narkotika jenis sabu, terdakwa beraktivitas seperti biasa. Setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa diinterogasi, dan terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut adalah sisa pakai bersama dengan terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri, dan terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa saat itu terdakwa oleh polisi ditanyakan membeli di mana sabu tersebut, dan terdakwa jawab kalau membeli di Rio di Kebun Kacang, Jakarta Pusat. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu, terdakwa tidak dalam proses menjalani pengobatan karena ketergantungan narkotika atau atas rekomendasi dokter atau dalam keperluan penelitian. Bahwa barang bukti sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah sisa pakai terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya. Bahwa sisa sabu tersebut separuh lebih. Bahwa sebelum 4 bulan memakai sabu bersama dengan terdakwa 2, Ramadhani Ardiansyah Bakri, dan terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri, dulu sekali terdakwa pernah memakai sabu. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa merasa menjadi lebih segar. Bahwa kalau tidak mengkonsumsi sabu, terdakwa tidak merasakan apa-apa. Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu dari uang gaji. Bahwa yang memutuskan adalah pihak kepolisian. 2, terdakwa Ramadhani Ardiansyah Bakri persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa saat itu terdakwa ada di dapur, kemudian terdakwa 1, Zen Dipanto, masuk bersama dengan 3 orang laki-laki. Seseorang yang berkata yang tidak berkepentingan agar keluar, saya mau ngomong sama Ibu Nia. Selanjutnya terdakwa menyampaikan apakah boleh bicara di garasi, karena saat itu di rumah ada anak-anak. Saat itu terdakwa sudah ada feeling tentang masalahnya karena saat itu polisi sedang memegang barang bukti. Bahwa pada saat itu polisi sambil memegang barang bukti bertanya dipakai sama siapa, dan terdakwa jawab bareng-bareng bersama dengan terdakwa 1, Zen Dipanto, dan terdakwa 3, Anindra Ardiansyah Bakri. Kemudian polisi bertanya lagi, ini ada barang apa lagi? Tolong silakan, kalau tidak saya geledah. Selanjutnya terdakwa mengambil bom atau alat hisap sabu di laci lemari, dan terdakwa serahkan ke polisi. Bahwa kemudian polisi bertanya, suami di mana? Terdakwa jawab sedang golf.
Kemudian polisi meminta terdakwa untuk menelpon terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri, akan tetapi ketika terdakwa telepon tidak diangkat. Kuasa telah menunggu kurang lebih selama 1,5 jam dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri belum bisa diputuskan. Maka diputuskan terdakwa dan terdakwa 1 Setia Novanto dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat beserta barang buktinya. Bahwa pada saat interogasi oleh polisi, terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau memakai sabu hanya 1 kali. Bahwa pada awal mula terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pada awal tahun 2014. Papa terdakwa meninggal dunia. Saat itu terdakwa cuma bertemu selama 3 tahun terakhir sebelum meninggal dunia. Saat itu sampai dengan bulan April 2021, terdakwa merasa sangat kehilangan dan merasa sedih. Akan tetapi terdakwa tidak pernah bercerita tentang kesedihannya kepada siapapun. Terdakwa pernah cerita ke teman terdakwa tentang rasa sedihnya, dan teman terdakwa tersebut menyampaikan, "Nia, malulah untuk sedih. Hidup kamu itu banyak orang yang menginginkan seperti dirimu. Banyak yang harus disyukuri karena suami kamu, anak kamu, keluarga suami kamu, dan hidup dalam keluarga yang terpandang, sehingga banyak orang yang ingin seperti kamu." Saat itulah terdakwa merasa tertutup harus menjadi seorang Nia karena tidak bisa bersedih. Pada bulan April 2021, saat itu terdakwa lagi ingin-inginnya mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari papa terdakwa, tetapi semua tidak bisa kembalikan papa terdakwa. Saat breakdown tersebut, terdakwa ingat kata-kata teman terdakwa pada tahun 2006, kalau ada zat metamfetamin yang kalau dipakai bisa membuat orang dari capek menjadi lebih kuat, dari sedih menjadi happy, sehingga mungkin karena batin terdakwa lagi lemah, akhirnya terdakwa kemakan kata-kata itu, dan akhirnya terdakwa mencari zat metamfetamin dan mengkonsumsinya. Pada bulan April 2021, terdakwa mengatakan pada terdakwa 1 Setia Novanto dan mempertanyakan di mana mencari zat metamfetamin, dan terdakwa 1 Setia Novanto menyampaikan bahwa agar dia saja yang mencari. Selanjutnya setelah membeli, kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi. Pertama terdakwa dulu, kemudian yang kedua, dan seterusnya bersama dengan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa merasa sebagai Nia yang kuat, happy, walaupun terdakwa menyadari itu hanya sementara. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2021, setiap kali pikiran terdakwa merasa sedih, maka terdakwa selalu mengkonsumsi sabu. Bahwa pada bulan Juli 2021, terdakwa mengkonsumsi sabu yang keempat atau yang kelima kalinya. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 1 Setia Novanto meminta tolong memberikan narkotika jenis sabu berikut alat hisap sabu atau bom, dan terdakwa 1 Setia Novanto menyanggupi. Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada terdakwa 1 Setia Novanto sejumlah Rp1.700.000. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat terdakwa sedang bersama terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri di rumah yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 Setia Novanto membeli 1 paket narkotika jenis sabu berikut alat hisapnya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri memberitahu perihal tersebut pada terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Selanjutnya terdakwa beserta terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri dan terdakwa 1 Setia Novanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menitipkan sisa pakai narkotika jenis sabu kepada terdakwa 1 Setia Novanto untuk disimpan, sedangkan alat hisap atau bom terdakwa simpan sendiri. Selanjutnya terdakwa bersama suami terdakwa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Bahwa sejak tanggal 10 Juli
2021 terdakwa menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi PAN Kampus Cisarua Kabupaten Bogor. Bahwa kegiatan selama di Panti Rehabilitasi meliputi diajarkan bagaimana cara meregulasi emosi, diajarkan bagaimana berkomunikasi secara sehat, diajarkan bagaimana cara otak berpikir, diberi zat-zat yang sering disalahgunakan, berolahraga, setiap minggu bertemu ustadz untuk memperkuat iman. Bahwa setelah menjalani rehabilitasi, terdakwa merasa sudah bisa meregulasi emosi dan bisa berkomunikasi secara sehat, dan ke depan terdakwa tidak akan mengkonsumsi sabu lagi dan akan berusaha menjadi orang, saya ulangi, dan akan berusaha menjadi seorang ibu yang baik, seorang manusia yang baik, dan menjadi seorang anak yang baik bagi orang tua. Kami lanjutkan. 3. Anina Priyansyah Bakri di persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 8 WIB tertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 1 Zen Ivanto. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 1 Zen Ivanto. Bahwa selama ini yang menyuruh membeli sabu selalu terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah. Bahwa dalam mengkonsumsi sabu selalu di rumah. Bahwa alasan terdakwa memakai sabu adalah ketika memakai sabu terdakwa merasa lepas dari kelemahan yang terdakwa tidak pernah tunjukkan. Bahwa sebelumnya dilakukan rehabilitasi, terdakwa tidak mempunyai skill berkomunikasi dengan sehat. Bahwa ketika mengalami masalah yang terlalu berat, disitulah terdakwa mempunyai keinginan mengkonsumsi sabu. Bahwa kalau terdakwa mengkonsumsi sabu, beban yang dirasakan telah menjadi berkurang dan efek tersebut sekarang dirasakan antara 2 sampai 3 hari. Bahwa terdakwa mengetahui kalau sabu itu dilarang. Bahwa terdakwa mengetahui kalau terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 1 Zen Ivanto dibawa polisi pada saat diberitahu driver terdakwa. Bahwa saat itu terdakwa sedang golok. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Bahwa terdakwa sampai di Polres hari Rabu tanggal 19 jam 19 tanggal 7 Juli 2021. Bahwa setelah 3 hari ditangkap, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 1 Zen Ivanto direhabilitasi di lembaga rehabilitasi PAN kampus di Cisarua Puncak Bogor. Bahwa kegiatan selama di panti rehabilitasi adalah diajarkan bagaimana cara meregulasi emosi, diajarkan bagaimana berkomunikasi secara sehat, diajarkan bagaimana cara otak berpikir, diberikan zat-zat yang sering disalahgunakan. Kamu udah ini kan? Olahraga, rutin setiap minggu, bertemu ustaz sama snack meeting udah memperkuat iman. Menimbang bahwa para perawat sangat tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ada cara meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Menimbang bahwa penuntut telah mengajukan dalam bukti surat berupa 1 hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik pada Reserse Kriminal Polri nomor lab 2923/MNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik piring berisi kristal warna putih dengan berat ekor 0,56 gram di nomor barang bukti 1704 dari 2021 dari NF yang citra dalam perkara terdakwa 1 Zen Ivanto, 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan 3 Anindra Ardiansyah Bakri atas permintaan penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat diperoleh hasil barang bukti dengan nomor 1704/2021 berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdapat dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 58 dari BA/9 BNNP tanggal 29 Desember 2021 terhadap Zen Ivanto oleh hasil bahwa Zen Ivanto adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom garing 58 garing 9 Romawi garing DAT HK 04 garing 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Zen Pipanto diperoleh hasil bahwa Zen Pipanto diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan tes conference tim asesmen terpadu Z Pipanto dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Pak, Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R58/9 garing 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi TAT Alsama Zen Pipanto kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Zen Pipanto direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 5. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59 garing BA Rat garing 9 Romawi 2021 BNNP tanggal 29 September 2021 Ramadhania Adrian Sapatri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Adrian Sapatri adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 6. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom 59/9 Mei BAT HK 04/2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Adrian Sapatri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Adrian Sapatri diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan tes komprehensif asesmen terpadu Ramadhania Adrian Sapatri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 7. Surat Kepala Badan Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R59/9 TAT garing 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi TAT nama Ramadhania dan Sapatri kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Ramadhania dan Sapatri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 8. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Melanjutkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 60 BA Rat garing 9 Mei 2021 BNNP tanggal 29 September 2021. Nama Anindra Adrian Sapatri diperoleh hasil bahwa Anindra Adrian Sapatri adalah penyalahguna narkotika yang perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 9. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom garing 60 garing 9 Romawi TAT HK 04 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Anindra Adrian Sapatri diperoleh hasil bahwa Anindra Adrian Sapatri diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu atau kategori situasional
melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Anindra Biasa Bakti dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 10. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor L60/9 TAT 2021 BNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi TAT atas nama Anindra Biasa Bakti Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UP Kasatgas Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Anindra Biasa Bakti direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1. Satu buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram. 1 buah bom atau alat hisap narkotika jenis sabu dari terdakwa Ahmad Rahmiah. 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 0811989999 dengan nomor email 3530741166434. 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 081317919197 dengan nomor email 8662510435745. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya pada telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun oleh para terdakwa melalui penasihat hukum. Menimbang bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah disumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya, dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis. Dengan demikian alat bukti keterangan saksi adalah sah dan keterangan saksi menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan. Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat, menimbang bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena cara perolehan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa para terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, paksaan atau ancaman, maka keterangan para terdakwa tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara agung. Menimbang bahwa ahli yang diajukan penuntut umum di persidangan memberikan pendapat sebelum memberikan pendapat telah bersumpah, sehingga pendapat ahli tersebut sah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam perkara agung. Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, pendapat ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 22 WIB bertempat di rumah terdakwa 2 di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 di Orang Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 2 telah memburu terdakwa 1 untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 paket beserta alat hisap seharga Rp1.700.000. Bahwa benar uang yang diperoleh untuk membeli narkotika adalah uang milik terdakwa 2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 3 WIB terdakwa 1 pergi menemui saudara Rio yang masih DPO di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya atau bom dengan harga Rp1.700.000. Bahwa benar setelah mendapatkan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisap atau bom, terdakwa 1 menemui terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa benar sekira pukul 8 WIB terdapat di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 menyerahkan paket narkotika jenis sabu dan bom kepada terdakwa 2. Bahwa benar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersama-sama mengkonsumsi
narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah keluar asap, kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bong secara bergantian. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, alat hisap sabu atau bong disimpan oleh terdakwa di dalam lemari kamarnya, sedangkan sisa narkotika jenis sabu oleh terdakwa dititipkan kepada terdakwa 1 yang tujuannya untuk digunakan lagi di kemudian hari. Bahwa benar sekira jam 15 WIB saat terdakwa 1 sedang berada di depan rumah Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa benar pada saat penangkapan petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1. Bahwa benar terdakwa 1 menyimpan 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan sisa pakai setelah dikonsumsi oleh terdakwa 1, terdakwa dan terdakwa 3. Bahwa benar sekira jam 15.15 WIB terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian di dalam rumahnya di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan alat hisap sabu atau bong yang disimpan di dalam laci kamar terdakwa 2 yang kemudian terdakwa 2 serahkan sendiri kepada petugas kepolisian. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa benar sekira jam 19 WIB terdakwa 3 menyerahkan diri di kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa benar sejak bulan April 2021 terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa benar tujuan terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena keinginan menghilangkan rasa sedihnya akibat meninggalnya orang tua atau papa terdakwa 2. Bahwa benar tujuan terdakwa 3 mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah karena ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan dirinya yang selama ini tidak pernah ditunjukkan. Bahwa benar narkotika yang dikonsumsi oleh para terdakwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lat 2923 dari NNF dari 2021 tanggal 16 Juli 2021 benar mengandung metafetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel NAFZA atau NAFZA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metafetamina. Bahwa benar sejak tanggal 10 Juli 2021 para terdakwa telah menjalani rehabilitasi di PAN kampus di Satu Labor. Bahwa setelah menjalani rehabilitasi terdakwa 3 telah bisa meregulasi emosi dan dapat berkomunikasi secara sehat. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para terdakwa dapat menyatakan puas melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap penyalahguna. 2. Unsur narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. 1. Unsur setiap penyalahguna. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa setiap orang yang tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan Zenti Hanto, Ramadhania Ardian Sabakri, dan Anindra Ardian Sabakri selaku para terdakwa, dan berdasarkan identitas para terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa dari keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, para terdakwa tidak bekerja atau orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi, atau petugas kesehatan yang diberi kewenangan atau izin untuk menggunakan narkotika, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menentukan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna menurut majelis telah terpenuhi. 2. Unsur narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Hisapnya seharga Rp1.700.000 untuk tujuan digunakan bersama. Setelah mendapatkan satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisap atau bom, terdakwa 1 kembali ke rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu di dalam kamar terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang di bawahnya telah berisi air. Kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah asapnya keluar, kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bom secara bergantian. Namun sabu tidak habis dikonsumsi pada saat itu. Sisanya kemudian disimpan oleh terdakwa 1 dalam kantong celananya, sedangkan alat hisap atau bom disimpan oleh terdakwa 2 di dalam laci lemari kamarnya, dengan tujuan sisa sabu dan alat hisap atau bom tersebut akan dipergunakan lagi oleh para terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa sejak bulan April 2021 hingga tertangkap oleh polisi, para terdakwa beberapa kali mengkonsumsi narkotika sabu yang selalu dilakukan di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas telah nampak niat dari para terdakwa akan memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, di mana niat tersebut telah mulai dilaksanakan sejak bulan April 2021. Terdakwa 2 menyuruh terdakwa 1 untuk pergi membeli sabu-sabu seharga Rp1.700.000 yang tujuannya untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa. Hal mana dapat dibuktikan dengan hasil uji urin dari masing-masing para terdakwa yang berdasarkan laporan analisis screening sampel nafsa
dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap Udin, terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Menimbang bahwa selain itu, dalam perkara Ko, majelis hakim menilai bahwa di dalam perbuatan para terdakwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau para terdakwa terlibat dalam transaksi peredaran narkotika baik sebagai pengedar, penjual, atau akan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain. Para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut semata-mata hanya digunakan untuk diri sendiri oleh para terdakwa. Menimbang bahwa dengan merujuk pada pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dihubungkan pula dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI pada putusannya nomor 13/1388/K/Pitsus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang memuat kaidah hukum. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk dipergunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat di dalam undang-undang tersebut. Maka walaupun terdapat fakta bahwa terdakwa 2 telah menyuruh terdakwa 1 untuk membeli sabu-sabu, namun dengan jumlah yang tidak lebih dari 1 gram dan tujuan adalah dipergunakan bersama-sama dan tidak untuk dijual, diedarkan atau diserahkan kepada orang lain, menimbang bahwa dari keterangan saksi Hendra Gunawan, saksi Beni Santoso, Pandiangan, saksi Agus Sugiono, dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang terbuat dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lab 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa plastik menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menurut majelis adalah untuk menentukan peran atau keterlibatan dari terdakwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga ketentuan pasal ini biasanya digunakan jika terdakwanya lebih dari 1 orang. Menimbang bahwa dalam perkara aku mengenai bentuk keterlibatan dari masing-masing para terdakwa bagi majelis hakim sudah sangat jelas mengarah pada perbuatan langsung yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, sebab mereka adalah orang yang secara bersama-sama secara langsung menggunakan narkotika sabu-sabu dengan cara bergantian yang dilakukan di dalam kamar di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3, sehingga delik melakukan perbuatan telah terwujud oleh masing-masing para terdakwa yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang semuanya dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini harus dipandang telah terpenuhi pula. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tidak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur
dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan dari para terdakwa dan tim penasihat hukumnya tersebut sepanjang mengenai keterbuktian seluruh unsur-unsur pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 2009 tentang narkotika, di mana antara penuntut umum dan para terdakwa serta tim penasihat hukum para terdakwa mempunyai pendapat yang sama. Menimbang bahwa di dalam surat tuntutannya, penuntut umum memohon agar majelis hakim agar para terdakwa ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 bulan. Sedangkan penasihat hukum para terdakwa memohon agar para terdakwa ditempatkan untuk menjalani masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi Van Kampus di Cisarua, Bogor selama 6 bulan. Menimbang bahwa terhadap seluruh pendapat penuntut umum dalam rekusatoirnya dan pembelaan dari para terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya selain dan selebihnya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Panjianto, saksi Hendra Heruman, saksi Sinja Kurnia Putri, dan keterangan para terdakwa serta surat-surat berupa berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 58/BA RAT garing 9/2021 garing BNNP tanggal 29 September 2021 terhadap Zain Pripanto. Rekomendasi tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom garing 58/9 garing TAT garing HK titik 04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Zain Pripanto. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat R58/9/TAT garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian untuk terdakwa 2 berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59/BA RAT garing 9/2021 garing BNNP tanggal 29 September 2021. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom garing 59/9 TAT garing HK 04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Ardian Sabakri dan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R59/9/TAT garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi TAT atas nama Ramadhania Ardian Sabakri. Dan untuk terdakwa 3 berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta nomor 60/BA RAT garing 9 Romawi garing 2021 garing BNNP tanggal 29 September 2021 Anindra Ardian Sabakri atas nama Anindra Ardian Sabakri. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom 60/9/TAT garing HK titik 04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Anindra Ardian Sabakri dan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R60/9 garing TAT 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil rekomendasi TAT atas nama Anindra Ardian Sabakri dengan kesimpulan bahwa para terdakwa wajib menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah menjalani masa rehabilitasi sejak tanggal 10 Juli 2021. Namun apakah para terdakwa akan dijatuhkan hukuman
dengan menjalani rehabilitasi atau dipidana dengan pidana penjara, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Menimbang bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan berbagai dimensi yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan memperhatikan aspek sosio-yuridis agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat baik bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya efek jerah dan untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana yang akan dilakukan baik oleh para terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, nilai manfaat dan kepastian hukum. Menimbang bahwa dalam memutus perkara tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa ketentuan pasal 54 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka sehubungan dengan ketentuan tersebut, dalam pasal 103 juga telah menentukan sebagai berikut. Dalam ayat 1, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat A. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau B. menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ayat 2. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal penyalahgunaan narkotika dapat dibuktikan sebagai pecandu narkotika atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menimbang bahwa untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala psikis, gejala fisik dan psikis yang khas. Tidak pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2, dirinya mulai menggunakan narkotika, Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2, dirinya mulai mengenal narkotika dari teman-temannya, namun pada saat itu hanya melihat teman-temannya menggunakan narkotika. Dan pada tahun 2014, ketika orang tua atau bapak terdakwa 2 telah meninggal dunia sejak saat itulah, sampai dengan bulan April 2021 terdakwa merasa sangat kehilangan dan merasa sedih. Akan tetapi terdakwa 2 tidak pernah menceritakan tentang kesedihannya kepada siapapun. Sedangkan terdakwa 2 selalu dituntut untuk tampil sempurna di hadapan publik. Hingga akhirnya sejak bulan April 2021 terdakwa 2 mulai menyuruh terdakwa 1 untuk membeli narkotika untuk digunakan secara bersama-sama
dengan terdakwa 3 yang tujuannya terdakwa 3 juga mengkonsumsi narkotika sabu adalah karena ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya yang selama ini tidak pernah ditunjukkan. Menimbang bahwa sejak bulan April 2021 hingga tertangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 para terdakwa sudah 3 hingga 4 kali menggunakan narkotika, dan setelah menggunakan narkotika tersebut perasaan sedih yang selama ini dirasakan hilang hingga 2 sampai 4 hari kemudian. Namun jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika, tidak pula merasakan apa-apa. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis menilai para terdakwa belumlah dapat dikualifikasi sebagai pecandu karena tidak dapat menunjukkan fakta bahwa para terdakwa menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Para terdakwa juga tidak dapat dikualifikasi sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena para terdakwa menggunakan narkotika dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, bukan karena menggunakannya secara tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan para terdakwa dengan sengaja dan sadar ketika menggunakan narkotika tersebut. Hal mana ditandai dengan terdakwa 2 menyuruh terdakwa 1 membeli narkotika, dan dengan sengaja terdakwa 2 yang merakit sendiri alat hisap sabu lalu menggunakannya secara bergantian secara bersama-sama dengan terdakwa 3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, maka menurut majelis hakim pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menentukan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 103 ayat 2 di atas hanya diperuntukkan kepada pecandu narkotika yang telah menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi yang dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun oleh karena para terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika, maka masa rehabilitasi yang telah dijalaninya tidak dapat dikurangkan atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat level 0,5653 gram, 1 buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu. Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang atau benda yang digunakan oleh para terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana, dan terhadap benda-benda tersebut adalah benda yang dilarang untuk diedarkan kembali, maka beralasan untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 0811 989999 dengan nomor email 3530741166434. 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 081319191997 dengan nomor email 8662510435745. Oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah barang atau benda adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan untuk dirampas negara.
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh para terdakwa di wilayah hukum Jakarta Pusat cukup tinggi. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 adalah seorang public figure yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat, namun berperilaku sebaliknya. Keadaan yang meringankan: para terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut majelis hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan yang dijatuhkan kepada masing-masing para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram, 1 buah bong atau alat penghisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 0811 98999999 dengan nomor email 35301116634, 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 081317919197 dengan nomor email 8662510435425 dirampas untuk negara. 4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Dhani, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Pasal Henry, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bintang AL, Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Indra Lesmana, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
serta dihadiri oleh Nur Winarti, sarjana hukum, penuntut umum, dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, demikian putusan majelis hakim. Terhadap putusan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada para terdakwa. Yang pertama, memberikan hak untuk segera menerima putusan. Yang kedua, diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, hak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan. Untuk selanjutnya saya mohon pada para terdakwa untuk menentukan sebelum menentukan sikap, silahkan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan tim penasihat hukum saudara. Silakan. Gila, aneh banget. Banding lah. Baik, silakan. Bagaimana sikap para terdakwa? Baik, oke. Hak yang sama juga berlaku bagi penuntut umum kecuali hak untuk mencabut pernyataan menerima putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum. Itu hanya dimiliki oleh terdakwa. Silakan sikapnya bagaimana? Izin yang mulia, kita menggunakan waktu yang diberikan undang-undang dipikir selama habis hari. Ya. Ini kan seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai. Yang mulia, mohon izin sebelum dilanjut boleh kami menyampaikan sesuatu. Cukup ya, apalagi untuk sampaikan. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan klien kami tadi menyampaikan bahwa hukum banding, sehingga dalam hal ini apa yang menjadi keputusan majelis hakim menurut kami secara hukum belum bisa dilaksanakan atau belum inkrah. Terima kasih. Itu adalah haknya penuntut umum melaksanakan putusan. Eksekusi putusan menjadi jurisdiksi oleh jaksa. Demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai, sidang cukup dan ditutup.